Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Kalista Moada Hendri, Wahyudi Febrianto, dan Miftahur Rahmi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik yang sangat penting, yaitu peran masyarakat dalam ekonomi Islam. Melalui presentasi ini, kita akan melihat bagaimana masyarakat dapat berkontribusi dalam pengembangan ekonomi Islam, terutama melalui lembaga keuangan mikro syariah dan instrumen keuangan sosial. Mari kita mulai. Pertama, kita akan membahas tentang keuangan mikro syariah. Salah satu lembaga penting dalam keuangan mikro syariah adalah BMT atau Baitul Mal wa Tamwil. BMT menggabungkan dua fungsi utama. Fungsi Baitul Mal berfokus pada pengumpulan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Sementara fungsi Baitul Tamwil berperan dalam pengelolaan dana komersial untuk memberikan pembiayaan usaha kecil dan mikro dengan prinsip bagi hasil tanpa riba. Keunggulannya adalah memperluas akses keuangan bagi masyarakat kecil dan menengah. Selain itu, ada juga BPRS atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang merupakan lembaga keuangan formal yang membantu masyarakat kecil mendapatkan akses pembiayaan yang sesuai syariah. Selanjutnya, Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia memelopori pembentukan BMT untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Saat ini, terdapat lebih dari 4.500 BMT yang beroperasi dengan total aset sekitar 16 triliun rupiah. Fungsi utama BMT adalah mengumpulkan dan menyalurkan dana ZIS atau zakat, infak, dan sedekah, serta memberikan pinjaman kepada usaha mikro, kecil, dan menengah untuk membantu mereka mengembangkan usaha. Tantangan dalam pengembangan BMT. Meskipun BMT memiliki potensi besar, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangannya. Pertama, modal yang minim membatasi kemampuan BMT untuk berkembang lebih lanjut. Kedua, sistem IT dan manajemen yang lemah seringkali menghambat efisiensi operasional. Ketiga, kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk syariah juga menjadi tantangan tersendiri. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan beberapa solusi seperti peningkatan modal melalui investasi dan bantuan dari lembaga keuangan, pelatihan dan edukasi untuk memperkuat kapasitas manajemen dan karyawan, serta pengembangan sistem pengawasan yang lebih efektif. Selanjutnya, peran BPRS dalam keuangan mikro syariah. Menurut data OJK 2020, terdapat 162 BPRS dengan 626 kantor dan 6.736 pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia. BPRS memberikan akses pembiayaan bagi masyarakat kecil dan mikro, dengan fokus utama pada usaha mikro untuk membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembiayaan yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, Bank Wakaf Mikro atau BWM. Bank Wakaf Mikro atau BWM ditujukan untuk masyarakat yang tidak dapat mengakses layanan perbankan formal. Tujuannya adalah untuk memberantas praktik rentenir dengan menyediakan pembiayaan berimbal hasil rendah, yaitu 3% per tahun. BWM menggunakan pendekatan berbasis kelompok untuk memberikan pembiayaan dan pendampingan usaha tanpa agunan. Selanjutnya, peran masyarakat dalam keuangan sosial Islam. Instrumen keuangan sosial Islam seperti ZIS-WAF, zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki peran penting dalam ekonomi Islam. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim atau badan usaha untuk disalurkan kepada yang berhak. Sementara infak dan sedekah adalah harta yang dikeluarkan secara sukarela di luar zakat untuk tujuan sosial. Di Indonesia, potensi zakat mencapai 2.338 triliun per tahun. Namun, realisasi dana zakat yang terkumpul baru sekitar 5 triliun. Dana infak, sedekah, dan CSR juga mencapai sekitar 8 triliun, menunjukkan masih banyak potensi yang bisa digali dari instrumen-instrumen ini. Peran masyarakat dalam wakaf. Wakaf sudah dikenal sejak masa Rasulullah SAW sebagai bentuk amal jariah. Di Indonesia, banyak masjid, sekolah, dan lembaga pendidikan yang berdiri di atas tanah wakaf, menunjukkan betapa pentingnya peran wakaf dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Potensi wakaf tahunan mencapai Rp 2.000 triliun, namun pengolahan yang lebih baik diperlukan untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dari aset-aset wakaf. Contoh wakaf produktif. Contoh wakaf produktif yang sukses antara lain adalah Pondok Pesantren Gontor dan Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah.
Dengan memanfaatkan aset wakaf secara produktif, lembaga-lembaga ini mampu memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan umat. Peran dalam pendidikan ekonomi Islam. Perguruan tinggi dan pesantren memainkan peran penting dalam pendidikan ekonomi Islam. Mereka menawarkan program studi dan mengajarkan ekonomi muamalah, meningkatkan kesadaran tentang keuangan syariah. Dengan adanya pendidikan yang lebih baik, generasi muda akan lebih siap untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi Islam. Peran sosial kemasyarakatan Islam. Organisasi seperti MUI dan ormas Islam lainnya berperan dalam pengembangan ekonomi syariah. Mereka melakukan edukasi dan sosialisasi melalui berbagai aktivitas, membantu meningkatkan pemahaman dan berpartisipasi kemasyarakatan dalam ekonomi syariah. Kolaborasi antara berbagai organisasi ini sangat penting untuk mencapai inklusi keuangan dan kesejahteraan ekonomi. Sebagai kesimpulan, masyarakat memiliki peran vital dalam pengembangan ekonomi Islam. Sinergi dan kolaborasi antara lembaga keuangan, pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk mencapai inklusi keuangan dan kesejahteraan ekonomi. Peningkatan edukasi dan inovasi dalam keuangan syariah adalah langkah ke depan. Terima kasih atas atensi teman-teman semua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.